aman harusnya ke Sentosa kecuali tim Flash ngejar. Terus RRQ ini juga lagi investing mental dia datang ke tengah untuk case kalau besok ketemu Budiram United. Yes, itu satu hal yang baik juga menurut aku kalau misalkan memang mau dipakai sebagai sebuah percobaan. Betul. Untuk pemanasan di bagian nanti kalau misalkan ketika mereka lolos ke babak, poin rush dan juga grand final. Tetapi bukan hanya satu tim, bukan hanya dua tim di bagian picknya itu sendiri. Ada tim Falcons di sana berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Heavy dan RRQ masih belum terlihat ada kontak senjata bersama dengan tim yang memang sudah mendapatkan bagian tengah dari picknya itu sendiri. Udah dapetin bagian luarnya dan sekarang inisiasi dari RRQ yang harus bisa kita lihat dan harus maksimal. Ya ini ngomongin maksimal, udah maksimal banget di bagian luarnya diambil, Warce saya diambil ya kan. Dan ini kayak apa yang RRQ mainkan di Brazil kemarin waktu Snapdragon Pro Series gitu. Jadi teman-teman Survivors, kalau lu lihat polanya ini RRQ di kondisi yang lagi winning condition sebenarnya. Jadi ini memaksa orang-orang yang udah terlanjur di Caroline Mansion itu untuk lari nggak ke arahnya RRQ. Dan lu lihat sekarang tembakan udah langsung dilakukan. Hans masih bisa handle teman-teman Falcon dengan sangat baik. Langsung dieksekusi begitu saja, Hans juga jatuh knockdown. Masih ada Luffy, berikan perlawanan tapi Razor berhasil dapetin kill steal ya. Menuju ke arah Vitan. Dan Kabi akan ketemu dengan anak-anak dari RRQ Mahal maju ke dalam. Bakal cuma di backup. Bagus banget Sus. Di sana berhasil dapetin satu orang Jonah. Masih ada lagi Kabi cukup sekarat. Tapi ada Butterfly masih bisa handle situasinya. Dan sayang sekali harus kandas bersama dengan Mahal. Eksekusi yang ternyata lumayan chaotic. Dan mengundang tim lain lagi ternyata ya juga ada Wolf yang udah mengintai di sekitaran area pick dari arah Bima Sakti Strip. Lu lihat Razor mungkin masih bisa hidupin satu temennya. Tapi pergerakan dari Homeboy nggak berhenti sampai situ. Kapten Legalot juga bakal narik dirinya gerak ke arah area kolam renang. Yang mana itu semakin ngepres posisi mereka dari anak-anak Homeboys. Terlihat udah ada Razor jatuh knockdown. Ektinder juga jahit the fight. Butterfly mungkin jatuh. Tapi Legalot sekarang juga udah tumbang. Dan RRQ sudah selesai sampai situ. RRQ udah nggak boleh join lagi ke sini sih. Yes. Dan sepertinya yang belum kita bahas adalah tentang tim yang memang sudah hopeless. Yang sudah memang tidak punya harapan banyak. Sekarang juga seperti Homeboys, mereka tiba-tiba join ke bagian atas. Garoful mungkin masih ingin mencari poin lebih banyak lagi. Meskipun belum mendapat satupun poin eliminasi. Yang sudah mereka incar sedari awal. Ada di Kwang dengan MP5 yang paling mahal. MP5 dengan chip 3-nya. Secara kocel terjatuh. Dan Garoful sejauh ini berhasil untuk mengendalikan bagian pick meskipun tidak banyak keuntungan yang mereka dapatkan karena Homeboys berhasil mengambil alih tadi bagian berapa poin eliminasi yang harusnya didapatkan sama teman-teman dari tim Falcons. Dan Alif berhasil mendapatkan seorang Iza, wall dihancurkan dan sepertinya nggak bakal tenang juga karena Alif akan melawan beberapa pemain terakhir, beberapa pemain tersisa dari God of War yang tentunya didapatkan oleh Ektindir yang masih bisa bertahan, yang masih bisa mencuri-curi poin eliminasi di bagian picknya, Jisvan. Wah. God of War timingnya pas, mainnya tenang banget kalau kita ngomongin gimana Homeboys yang udah dapat poin eliminasi banyak banget. Ini emang penting banget buat investasi mental mereka jangka panjang untuk main di FWS Malaysia season selanjutnya. Yes. Ya kan, karena udah itu doang yang pasti mereka kejar untuk saat ini. Mereka mau naik ke top 12 pun itu udah bukan gak mungkin lagi, tapi gak mungkin pakai banget gitu ya kan. Jadi gak ada salahnya mereka mencoba hal-hal baru, mencoba bermain dengan tempo yang lebih tinggi di awal-awal. Dan tetap saja, kalau ngomongin konteks lawannya adalah tim Thailand, kayak Falcon sekarang dia udah balik lagi as a team di arah hanggar yang memang drop zone default dia. Tapi masih ada Luffy yang bakal berjumpa sama Kocel. 1-1 sayangnya, gak bisa lanjut. Indostars at least dia mendapat 3 poin eliminasi keuntungan. Cuman kayak ngirim 2 orang datang doang. Yes. Dan ngelihatnya ke arah Indostar sih belum ada banyak variabel baru yang mereka mainkan ya. Meskipun mereka udah bisa dipastikan jadi salah satu tim dari Indonesia yang bisa berangkat ke Vietnam. Tetapi dengan ngirimnya 2 pemain ke arah pick itu sendiri itu udah cukup sih untuk di game pertama menurut aku pribadi. Dan sedikit banyaknya akan sedikit merubah tempo permainan dari arah Sentosa yang mana gerak zonanya juga udah mulai gerak menuju ke arah tengah. Ke delay mereka bakal nemuin solusinya harus seperti apa. Yes, betul sekali. Jadi mereka bakal banyak belajar banget variabel-variabel tersebut untuk persiapan ke Vietnam nanti. Dan ini dia player dari Homeboys yang juga masih ke spot untuk dari tim Flash asal Vietnam. Kita ngomongin kalau Vietnam tuh makanya jadi kayak nggak terlalu pasti karena dari season ke season, Vietnam tuh selalu punya tim yang nggak selalu diam lulu yang di atas gitu. Ganti-gantian terus, tukeran terus posisinya. Waktu itu ada momen God of War di atas banget, ada momen tim Flash di atas banget. Tapi sekarang Paysport sama teman-teman dari WAG malah ya. Iya, dan
faktanya juga kan mereka akhirnya bisa ketemu benar-benar di kompetisi yang berjalan di jangka waktu yang panjang di FFPS Southeast Asia sekarang. Benar. Karena di season ini di liga lokal mereka itu mengandalkan tim-tim komunitas yang ngambil slot goldennya ke FFPS ini. Benar, dan ini dia yang kabur dari area kota tua langsung Bye-bye. menjadi poin untuk Indostars Homeboys. Say goodbye tentunya di game pertama kali ini, tapi at least mereka udah dapat investing mental. Yes, yes. Perang early-nya bagus banget, dia dapetin kayak 10 lebih ada. 10-11 kalau nggak salah. Tadi 9 pas masih di pick. Oh. Udah 9 by the way di pick tadi. itu rekor baru harusnya. Di Iya, bawah iya, iya. di bawah 4 menit udah dapetin 9 poin kalau Messi itu hal yang bagus. Cuma Betul. berarti pelajaran di mereka adalah gimana caranya finishing Iya. setelah perangnya selesai atau ketika datang lagi orang yang lain dan melakukan reset mental ketika beberapa poinnya keculik. Ya, nih kayak contohnya yang kecil juga Kens dari tim Expand langsung ke spot sama teman-teman tim Falcon. Nih Falcon tuh gampang banget, kayak dia coba turun ke area pick, terus abis itu juga ngirim satu orang lagi ke drop zone default dia, yang mana emang drop zone default dia kan agak di ujung pesawat gitu ya kan. Yep. Tadi pesawatnya dari arah kanan ke kiri, jadi emang enak banget tuh. Dia udah tahu pasti di rim 6 tuh nggak ada orang, pun kalau ada itu pasti orang yang habis di revive. Dan itu jadi kill gratis buat mereka. Jadi pembacaan in-game-nya tuh udah emang di titik itu mereka ya. Yes, yes. Dan itu tidak terlihat di arah Homeboys yang akhirnya kayak bingung nih satu lagi sisanya gue dihidupin mau kemana nih Sentosa. Nah, Kayak seakan-akan mereka nggak ngebaca kalau di Sentosa di menit sekian masih ada Indostars di sana. exactly my point. Harus bisa membaca pembacaan kayak yang kayak gitu. Dan itu bukan coach doang gitu. Iya, Maksudnya iya, iya. player juga harus punya kapasitas untuk ngebaca situasi yang kayak gitu. Yes, yes, itu jadi hal yang cukup penting, pelajaran yang cukup baik untuk teman-teman dari tim Homeboys itu sendiri. Will come back stronger Ya. untuk di round selanjutnya untuk bisa lebih banyak lagi membaca data yang seharusnya udah mereka miliki banyak sekali dari permainan yang sudah mereka lewati di beberapa match day ke belakang. At least sudah jadi satu hal yang bagus, tetapi kalau kita sedikit ngelihat ke arah zona yang sudah bergerak, Pochinok ada pertempuran antara Stalwart Esports dan juga tim Flash. Ini aja udah bagian dari luar zona, artinya zonanya cukup narik jauh ke bagian atas, ke bagian pick, atau bahkan picknya juga udah bagian dari luar zona. Dan ini harus segera diselesaikan untuk Stalwart, karena jarang banget gue ngeliat Stalwart akhirnya terlambat untuk masuk ke dalam zona dan masih ada di Pochinok. Sepakat banget kayak Stalwart nih, dia punya gameplay, dia tahu ini RRQ nggak ke factory, jadi Iya. dia agak gabut kan. Tapi ketika dia gabut, dia malah overstay di situ, itu yang aneh. Karena biasanya Yes, yes. dia objektivitasnya cuma hajar orang sekitar Pochinoknya, selesai itu dia langsung masuk pelan-pelan dan mulai menguasai sekitar arsenal yang ada di dekat rumah beton gitu ya kan. Tapi kita lihat di pinggir map, sepertinya Indostars harus berjumpa dengan RRQ kali ini. Tembakan demi tembakan sudah dilakukan. Terlihat di mana Tindir juga merasakan ledakan dari anak-anak RRQ Kazu. Ada Dut juga berhasil memberikan pick off-nya, tapi ada tolong harus kandas sedikit saja. 3 orang tersisa dari Indostars, sementara Robot Razor sudah berada di genteng. Informasi sudah didapatkan oleh Kapten Lim dan mulai coba melakukan upaya rasa. Udah cukup sekarat, berbahaya banget, bisa dihandle dengan baik oleh seorang Dut. Untuk Kapten Lim sendiri udah nggak bisa ketolong. Ektindir gak punya koin dan Kocel pun di belakang juga nggak banyak yang bisa dia lakukan kecuali dia mau overstay di luar zona dengan kondisi dia harus nyari koin-koin di sana atau menggunakan revival system. Karena Ektindir udah terlanjur kekunci di Global. Ya, balik ke Sentosa adalah jalan terakhir sepertinya karena mereka udah tahu banget nggak bakal ada yang lagi ke Sentosa. Dengan kondisi zona juga udah jalan jauh banget, Ektindir dari satu pemain terakhir ya Ektindir hanya bakal ditinggalkan untuk ngedelay pergerakan dari RRQ dan tidak ada satupun yang mengejar ke arah Kocel yang seharusnya akan melakukan reviving dengan menggunakan revival spot atau solo dare karena zonanya udah jalan juga sekarang. Bener. Nah, ini kalau udah kayak gini nih, kalau kayak RRQ-nya main ngehold di situ di sekitaran Cape Town, yang enak tuh sebenarnya reverse threat. Karena reverse threat cuma gerak dikit, dia udah tinggal nungguin orang yang dari Cape Town datang ke arah keraton. Iya kan? Yes, Itu yang sering dilakukan sama teman-teman dari tim Thailand. Entah itu reverse threat, entah itu buriram juga. Makanya nggak heran kenapa mereka tahu betul lawan mereka lagi di mana dan udah nyampe mana. Nah, ini yang gue maksud barusan. Reverse threat udah tinggal nutup semua jalur potensi-potensi untuk tim yang memang baru mau masuk. Dan bagus banget di scan sama Dudes. Setidaknya ini kedeteksi lah. Oh, udah ada orang di sana. Dan ini bisa menjadi sebuah informasi yang nggak boleh disia-siain sama RRQ Kazu. Apalagi kita lihat juga reverse threat lagi mau coba mainin momentum untuk ambil zonanya duluan. Di sisi lain, PaySports juga akan berjumpa sama tim Falcon. Yang mana kita bisa lihat ada juga sebuah
parasut tadi kelihatan, Stop. yaitu stop. Yes. Dan LBT, wow, sudah melakukan move gilanya dia. Maju ke arah jantung pertahanan dari tim Falcon. Terlihat Falcon masih sabar banget, dia menunggu mistake dari lawannya. On Fire juga udah di posisi yang sebenarnya udah mantep banget karena dia tahu lah ini posisi paling strategis, udah nggak ada orang lagi di sekitar dia, udah nggak ada potensi dia bakal kena backstep. Wah, ini setupnya mahal banget, udah kebuang sekitar 2.400 harga dari 2 portal go dan tidak terjadi apa-apa. Belum terjadi apapun, bahkan di posisi setup portal yang dibangun oleh kedua tim ini, akhirnya mereka teamfight di arah yang lain karena zonanya sudah tidak mendukung dan portal go dari Cougar sebenarnya akan digunakan untuk masuk ke dalam zona. Meskipun ada vehicle di sana dan hanya membuang resources yang sudah mereka kumpulkan sedari awal, itu cukup disayangkan karena pada nyatanya juga tadi LBT nggak dapat momentum apa-apa meskipun mereka udah meskipun dia udah ngelakuin sebuah inisiasi. Betul. Serapi itu tuh tim Falcons-nya juga. Bener. Gue suka banget. Bikin mention itu setup yang mahal dan gak ada hasilnya. 2.400 koin dibuang gitu aja. Dan gak ada yang didapat sama LBT dan kawan-kawan dari PI Sport. Sambil kita lihat juga gimana Stalwart. Ketika dia overstay tadi di belakang, buat Cino kayaknya gak ada yang dia dapetin selain telat masuk zona, telat setup, telat dapet positioning yang bagus. Dan kita lihat juga apa terjadi di tempat lain. Ternyata Falcon harus menyambangi anak-anak dari Expand. Karena Expand juga harus kehilangan Python Cash di sana. Harus tarik dulu ke belakang, Ken di sini memanfaatkan range dari dia punya SPD-nya, tapi Crime gak bakal tinggal diam. Coba matiin Cosq dulu, dapat satu orang Cosq-nya. Dan X-Roy mungkin masih bisa hidupin. Dan Paceforce-nya dia tumbang juga. Dan sekarang lu lihat gimana Expand adaptif banget, langsung dapetin Cougar di sana. Ini bakal jadi disaster untuk teman-teman dari Falcon. Karena Falcon sekarang udah tersisa Peter aja, yang harusnya Peter juga saat lagi bakal kandas. Di-handle sama 3 player dari anak-anak Expand yang udah depan mata dia. Langsung dieksekusi. Oh my God. Masih punya keluar, tapi On Fire somehow masih bisa dapetin satu orang Python KS. Dude, satu dan Peter. What did just happen? Langsung kandas gitu aja Expand-nya. Ngelawan 2 orang Expand. Harus belajar lagi untuk nge-handle 2 orang doang. Waduh, tutor deh. Itu 2 orang bahkan dari tim Falcon masih bisa ngedelay pergerakan dan bahkan membuat tim Expand-nya harus dieliminasi dengan keunggulan dari grounding, keunggulan dari zona, keunggulan resources yang dimiliki oleh tim Expand itu udah 100% winning condition for tim Expand. Tapi tadi sempat gue mention tim Falcons begitu rapi ketika menghindari setup yang sudah dibangun oleh tim PI Sport. Dan kurang dari 30 detik, lebih dari 30 detik, tim dari Falcons itu bisa ngehindarin serangan yang dibangun oleh tim Expand. What an amazing. Amazing banget ya emang tim Falcon. Tapi kita lihat juga apakah ini bakal jadi amazing untuk teman-teman dari PI Sport. Karena kita lihat gimana Hwanga berhasil dapetin Poppy dan Peter. Dan selain berhasil dapetin Explosive dan juga Murjay. Selain berhasil dapetin Evos. 2 player dari Evos Divine kandas gitu aja di tangan Reaper Threat. Explosive setidaknya bisa di-confirm dulu. Dan di samping ada orang. Oh my God, sayang sekali Evos Divine. Menyisakan hanya Gedai aja yang udah gak banyak yang bisa dilakukan. Masih bisa dapetin Spink, ternyata nice banget Gedai. Walaupun 200 koin yang tersisa, tapi lo masih punya portal go by the way. Gedai. Jadi, at least Gedai masih bisa manfaatin placement point atau mungkin bahkan dia masih bisa ingin lebih mendapatkan Abax juga untuk di-revive. Tapi kayaknya ini harus nge-handle Diamond-nya dulu. Hajar Diamond dulu, Bakekok Bunda. Diamond-nya berhasil meng-shutdown Gedai. Thank you Evos Divine, nice try. Masih lanjut ternyata perangnya. PI Sports juga masih hidup as a team. Berhasil nge-handle satu tim juga tadi, tim Flash. Dan dia harus kehilangan satu persatu sekarang. Tim Flash kandas di peringkat kelima. 4 tim tersisa, RRQ masih ada. Indostars pun juga tadi harus kandas. Sayang sekali. RRQ gak boleh kecolongan dan gak boleh overwhelming. Karena dia sebenarnya udah megang banget winning condition di zona terakhir. Tapi dia tahu penumpukan yang tersisa udah tinggal di depan aja. Jadi dia udah tinggal fokus ke delay orang-orang yang di depan dia. Kita lihat ada momen yang harusnya bakal maksimal banget. Intinya jangan sampai ke pick off, jangan sampai kena tap dari arah-arah yang strategis kayak Diamond yang udah di atas sana. Itu punya advantage untuk nembakin anak-anak dari RRQ kan. Hwanga juga ada di posisi yang mantap. Dia menggunakan portal go-nya bagus banget untuk berada di belakang RRQ. Sehingga mereka sekarang dapetin zona. RRQ yang sekarang malah harus ngehandle tim Falcon terlebih dahulu. On Fire dan juga Cougar yang masih bertahan dari tadi. Ngehandle anak-anak dari Expand. Udah ada repositioning dari Razor juga. Maal bersama Dudes sekarang juga udah tahu mereka nggak boleh overstay di sana. Perang dilakukan, bakal langsung menuju gerak ke arah sebelah kiri. Pokoknya gimana cara Reverse Threat dan juga tim Falcon
gak boleh dapet zona terakhir. Dudes udah di depan, tapi terlalu beresiko. Dan sekarang setengah darah dari dual player tim Falcon udah terindikasi. Membuat Dudes bakal menjaga dan gak ngasih celah untuk tim Falcon. Ini benar-benar jadi momentumnya RRQ harusnya. Tapi Nero sama LBT-nya bakal ngisengin Razor dan juga Mael. Sementara Dudes pelan-pelan masih otak-atik permainannya. Dan sambil nungguin timing siapa yang mau maju duluan, LBT kena langsung setengah darahnya hilang gitu aja dari tembakan on fire dan juga tembakan Razor. Tentu ya Razor dapat satu karena Nero di sana udah kena, tapi masih harus banyak jaga-jaga momen juga. Tapi pelan mereka harus mulai lebih maju lagi ke arah zona karena zonanya udah bakal jalan, zonanya udah bakal ngecil. RRQ juga lagi diintai banget sama LBT bersama teman-teman PaySports yang mana PaySports sendiri sekarang ada di grounding yang sebenarnya nggak nguntungin banget. Ini RRQ winning conditionnya. Ini tinggal gimana RRQ ngusir tim Falcon, terus Falconnya ke arah teman-teman dari PaySports, habis itu RRQ bakal riding the wave-nya. Tapi apakah RRQ Kazu bisa? Harusnya bisa karena sekarang Dudes sudah diimbangi sama Maal. Udah ada di belakangnya seorang Dudes Maalnya. Ada sebuah Trogon mode loncar menuju ke arah PaySports di sana. Masih ditungguin. Sedikit lagi, zonanya bakal jalan lagi. Oh my god, ini benar-benar late game yang sangat dramatis. Ditambah bakal ada tembakan langsung. Masih ada 1-2-4 komitnya ke arah PaySports ternyata dari tim Falcon. Dan Razor juga sekarang kembali bersama seorang Dudes. Sisa Mahal aja, tunggu dulu, sabar dulu. Mereka sekarang udah ada di lower ground. Bakal coba langsung ditembak, perang bakal pecah, Wanga udah bakal jatuh knockdown. Masih ada Razor dari samping, bakal coba tembak sama Mahal. Udah sekarat banget Dudes, aduh kehilangan setengah darahnya, tapi hati-hati Dudes. Karena dia bisa aja kandas di tangan Nero, masih bakal coba tembak, masih punya respon yang bagus banget. Bakal coba dijepit, tapi sayang malah jatuh. LBT masih ada, Dudes udah kejauhan banget, Razor juga bahaya banget, bakal jatuh. Sisa Dudes aja. Sekarang malah Falcon yang masih hidup. 2 orang on fire, bakal kandas harusnya. On fire kandas, sisa Kogar aja. Dudes versus Kogar, Dudes versus Kogar. Masih ada Mahal juga hidup lagi. Tembakan dalam pista tim Falcon. RRQ Kazu, get the booyah. Luar biasa Rex Regum Keon. Permainan sabar lebih dari 3 menit hanya terdiam. Lebih dari 3 menit hanya mencoba untuk mengoleksi informasi. 3 menit lebih hanya menunggu apa yang dilakukan oleh lawannya. Itu kalau misalkan kita biasanya nunggu terlalu lama itu udah sakit duluan. Tapi tidak untuk RRQ.